Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu hal biasa, ya. Seperti misalnya ketika Rasulullah SAW setelah perang Ahzab, Rasulullah SAW sudah menurunkan pedangnya, kemudian datang Jibril kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kalian sudah menurunkan pedang kalian sementara malaikat belum menurunkan pedangnya, masih siap berperang ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kata Jibril kepada Rasulullah SAW, berangkatlah kalian ke Bani Quraizah, ya kan. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berangkat menuju apa? Menuju kampung Bani Quraizah ya. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian salat kecuali di Bani Quraizah. La yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraizah ya. Jangan seseorang salat kecuali di Bani Quraizah. Ya, dalam memahami hadis Rasulullah SAW ini ada sahabat yang secara tekstual, ada juga secara kontekstualnya ya. Yang secara tekstual mengatakan bahwa kita harus salat di Bani Quraizah meskipun waktu salat asar sudah hak lewat, ya kita enggak boleh salat di perjalanan. Kita harus salat di Bani Quraizah sebagaimana hadis Rasulullah SAW ya. Tapi ada yang sahabat yang berpendapat bahwasanya maksud Rasulullah SAW itu adalah al-Isra', yaitu bersegera menuju kampung Bani Quraizah. Kalau seandainya kita bisa salat di Bani Quraizah, ya kita salat di Bani Quraizah. Kalau seandainya tidak bisa, kita salat dalam perjalanan, ya kan? Jadi sahabat berbeda dalam memahami hadis Rasulullah SAW ya. Ada yang secara secara zahir, ada yang memahami makna dari hadis Rasulullah SAW tersebut ya. Nah, ketika kasus tersebut dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tidak menyalahkan. Rasulullah SAW tidak menyalahkan para sahabat tersebut ya. Nah, kemudian juga kasus-kasus yang lain yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semua perbedaan itu membuat orang itu berpecah belah, tidak juga. Ya, para sahabat ketika berbeda pendapat tidak berpecah belah. Yang berbahaya adalah ketika kita berpecah belah dalam hal-hal yang dibolehkan, kemudian di situ terjadi ketika kita berbeda dalam hal-hal yang dibolehkan, lalu terjadi perpecahan. Itu yang tidak dibolehkan. Kalau perbedaan itu mesti terjadi di tengah-tengah umat Islam ini, pasti terjadi ya. Tetapi yang enggak boleh adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan perbedaan ya, yang menimbulkan perpecahan, perbedaan pendapat yang menimbulkan perpecahan ya. Nah, ini yang tidak dibolehkan ya. Kemudian kita lihat bahwa perbedaan tadad tadi atau ikhtilafut tadad, perbedaan yang bertentangan itu ada dalam dalam usul dan ada dalam furu'. Dalam usul itu usul akidah, pokok-pokok akidah. Nah, di sini tidak boleh orang berbeda pendapat dalam usul akidah, dalam pokok-pokok akidah tidak boleh berbeda pendapat sama sekali. Ya, tidak boleh sama sekali karena itu sudah berdasarkan kepada nas-nas yang qat'i ya, yang pasti, yang tegas, jelas penafsirannya. Ini tidak boleh berselisih dalam hal ini, tidak boleh berbeda pendapat dalam hal ini ya. Ya, seperti misalnya zaman sekarang ini kalau ada orang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, apakah ini perbedaan yang boleh ditolerir oleh kita? Misalnya ada orang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, ya. Seperti keyakinan berbagai macam kelompok, apakah itu perbedaan yang boleh ditolerir? Biarin aja ya. Apakah boleh seperti itu? Tidak boleh, karena itu perbedaannya dalam usul, dalam pokok akidah yang tidak boleh berbeda dalam hal tersebut ya. Misalnya kalau orang mengatakan kalau rukun iman itu 5 misalnya. Rukun iman itu hanya ada 5. Iman kepada qada dan qadar itu tidak termasuk rukun iman karena dia tidak disebutkan dalam nas yang menyebutkan tentang rukun-rukun iman. Ada yang mengatakan seperti itu. Kan iman kepada, kalau dalam nas-nas tentang rukun iman itu dalam Al-Qur'an disebutkan misalnya amana rasul bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Disebutkan 5, tidak disebutkan tentang iman bil qada wal qadar ya. Sehingga mereka mengatakan iman kepada rukun iman itu hanya 5. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab-kitab, kepada rasul dan kepada hari akhir. Tidak ada beriman kepada qada dan qadar, sehingga mereka tidak percaya bahwa qada dan qadar itu rukun iman. Ada. Apakah itu perbedaan yang dibolehkan? Tidak dibolehkan. Karena itu perbedaan usul yang tidak boleh berbeda dalam hal tersebut ya. Karena nas yang menjelaskan tentang iman kepada qada dan qadar itu tidak hanya Al-Qur'anul Karim, tapi juga sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis yang menjelaskan tentang rukun iman, Rasulullah sebutkan tentang Tentang iman kepada qada dan qadar ya.
Misalnya apa? Mal iman. Kita Rasulullah ditanya apa itu iman? Kata Rasulullah apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika Rasulullah ditanya apa itu iman, Rasulullah menjawab bahwa engkau beriman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitab, pada rasul-rasul, pada hari akhir, dan kamu beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam usul tidak boleh. Misalnya kalau orang mengatakan salat itu hanya ingat saja, itu tidak dibenarkan berbeda dalam hal tersebut. Yang penting kan ingat. Asal saya ingat Tuhan itu sudah salat, ya kan? Ada yang meyakini seperti itu. Aqimis salata li zikri, ya. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi asal orang ingat Allah itu sudah dinyatakan oleh mereka sebagai salat, ya. Nah, tidak, karena pengertian salat dalam agama itu apa? Perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang diawali oleh takbir, diakhiri oleh salam, ya, berserta niat dan rukun-rukun serta syarat-syaratnya, ya. Ya. Jadi kalau dalam usul ini orang berbeda pendapat itu tidak dibolehkan, ya. Tidak dibolehkan. Ya, dan perpecahan dalam usul ini adalah mazmum, dicela, ya. Dan ini yang menyebabkan kelemahan di tubuh umat Islam itu adalah perpecahan dalam hal ini, dalam usul, ya. Para sahabat tidak berbeda dalam masalah akidah. Tidak ada perbedaan sahabat dalam masalah akidah. Riwayat apapun yang kita baca, kitab-kitab apapun yang kita baca, tidak kita temukan ada perbedaan-perbedaan sahabat dalam masalah akidah. Ya kan? Contoh-contoh yang dikemukakan ulama mengenai perbedaan sahabat adalah masalah fikih, ya, masalah furu', bukan masalah usul, ya. Tapi dalam masalah dalam masalah usul ini tidak ada perbedaan para sahabat, ya. Oleh karenanya kalau kita ingin kembali kepada kejayaan Islam ini, kita harus mengikuti para sahabat yang tidak berselisih dalam masalah akidah, ya, masalah tauhid, masalah masalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenabian Nabi Muhammad SAW, iman kepada qada dan qadar, dan seterusnya, ya. Nah, jadi dalam masalah usul, ya, tidak boleh ada perbedaan dalam hal ini, ya. Misalnya juga keyakinan-keyakinan berbagai macam kelompok, firqah-firqah, seperti keyakinan Quran itu sudah dipalsukan, ya, Al-Quran muharraf, Quran itu dipalsukan, seperti keyakinan orang-orang Syiah Rafidah, ya. Ini adalah keyakinan yang tidak boleh dibiarkan dalam hal ini. Misalnya keyakinan orang yang mengatakan sahabat Nabi itu adalah kafir semua setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, ya. Atau keyakinan misalnya bahwa hadis Nabi SAW itu bukan hujjah dalam agama, ya. Ada yang mengatakan hal ini. Keyakinan seperti ini, perbedaan dalam hal ini tidak bisa dibenarkan, ya, tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau misalnya dalam masalah-masalah furu' tadi, masalah misalnya masalah-masalah ijtihadiyah, itu boleh diberikan perbedaan, ya, boleh diterima perbedaan dalam hal tersebut, ya. Atau beberapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu, ya, ada disertasi ilmiah yang yang mengotak-ngatik sesuatu yang sudah jelas keharamannya dalam agama Islam, ya, zina. Dikatakan bahwa zina itu tidak haram, ya, selama suka sama suka di tempat tertutup itu tidak diharamkan, ya. Dia menyamakan dengan auma malakat aimanukum, ya, dengan budak yang dimiliki oleh seseorang, ya. Nah, hal seperti ini adalah perbedaan yang tidak dibolehkan. Oleh sebab itu dalam hal-hal usul itu kita harus disepakati oleh umat Islam ini, jangan sampai ada perbedaan-perbedaan di sini, dan tidak semua perbedaan itu diberikan kelapangan, diberikan kebolehan, ya, seperti yang terjadi zaman kita sekarang ini. Orang asal beda aja boleh, ya kan, dia meyakini apa saja boleh ditolerir, ya kan, Ahmadiyah, Syiah, apalagi Bahaiyah, ya kan, Mu'tazilah, Liberaliyah, dan seterusnya dibolehkan. Yang enggak boleh adalah paham yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Ini tidak dibiarkan hidup. Tapi paham-paham apa saja dibolehkan. Tarikat-tarikat Sufiyah dibiarkan berkembang, ya, ditolerir, ya, dibiarkan berkembang, ya, biarkan. Tapi kalau Ahlussunnah jangan, ya. Ahlussunnah mau buat masjid dihalang-halangi, ya, mau buat yayasan dihalang-halangi, dan seterusnya, ya. Jadi bagi mereka, orang-orang seperti ini, mereka boleh berbeda asalkan sepaham dengan mereka, ya. Tapi kalau tidak sepaham dengan pendapat mereka nggak boleh, ya. Apalagi berlawanan dengan mereka, itu tidak dibolehkan oleh mereka, ya. Nah, ini perbedaan yang ada, ya, yaitu perbedaan tanawu dan perbedaan tadad atau ikhtilafu tadad, perbedaan yang berlawanan, dan ikhtilafu tanawu, ya. Ikhtilafu tanawu.
Ikhtilaf yang apa istilahnya variatif ya, yang boleh berbeda di situ. Tetapi dalam tanawu ini ya boleh orang saling berdiskusi antara satu dengan yang lain ya, boleh. Misalnya tentang masalah-masalah fikih, orang boleh berbeda pendapat dan selama ada dalilnya masing-masing, dan dia boleh berdiskusi antara satu dengan yang lain ya. Jangan tersinggung, jangan marah ya, jangan cepat marah kalau misalnya berbeda pendapat dengan orang ya dalam masalah tersebut ya. Jadi saya menjelaskan amarallahu bil ijtima' fid din. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk bersatu dalam agama ini ya, bersatu dalam agama ini sebagaimana para sahabat Nabi SAW dan Rasulullah SAW ya, dalam berbagai kesempatan dan peristiwa itu menganjurkan umat Islam agar apa? Agar bersatu ya, jangan sampai ada perselisihan di tengah-tengah umat ini. Oleh karenanya ada salat berjamaah yang untuk menunjukkan persatuan umat Islam, ada salat Jumat untuk menunjukkan persatuan umat Islam ya kan. Oleh sebab itu misalnya ada salat hari raya untuk menunjukkan persatuan umat Islam, ada hari Arafah di mana situ berkumpulnya umat Islam ya. Misalnya lagi Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar puasanya serentak, agar apa? Agar hari rayanya serentak. Seperti Rasulullah mengatakan as-saumu yaumu tasumun, puasa itu adalah ketika kalian semua berpuasa. Wal idu wal fitru yauma tuftirun, dan berbuka itu adalah hari ketika kalian berbuka ya. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersatu di atas agama ini ya. Amarallahu bil ijtima' fid din. Allah perintahkan untuk bersatu dalam agama. Wa nahaa anit tafarruqi fihi, dan Allah larang untuk bercerai-berai di dalamnya ya. Tidak boleh bercerai-berai dalam agama ini ya. Dilarang ya. Fa bayanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhul awamu. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dan diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah beliau. Bayanan syafian, suatu penjelasan yang mencukupi ya. Tafhamuhul awamu, yang dipahami oleh orang awam sekalipun ya. Yang dipahami oleh orang awam sekalipun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bersatu dan Allah larang kita bercerai-berai. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, dan hal itu dipahami oleh orang awam sekalipun ya, bukan oleh ulama ya, tapi orang awam ya, dipahami bahwasanya Allah perintahkan bersatu dan Allah larang bercerai-berai ya. Wa nahana an nakuna kallazina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku, dan Allah larang kita untuk meniru orang-orang yang sebelum kita ya, yang bercerai-berai dan berbeda-beda ya, yaitu siapa? Al-Yahudu wan Nasara ya. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan apa? Bahwasanya umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, umat Nasrani 72 golongan, dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan ya. Sataftariku al-yahudu ala ihda wa sab'ina millatan wa sataftariku an-nasara ala sintain wa sab'ina millatan wa sataftariku hazil umma ala salasin wa sab'ina firqatan ya. Bahwa Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal yang akan terjadi setelah beliau meninggal ya, bahwasanya umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan ya. Ya. Dan hal itu dilarang, dan hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bercerai-berai, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersatu ya. Tetapi kenapa ada perpecahan? Kenapa ada perbedaan di tengah-tengah umat Islam ini? Padahal Allah SWT menyuruh kita untuk apa? Untuk bersatu. Perlu untuk kita ketahui bahwasanya iradah ya, kehendak Allah SWT itu ada dua. Ada namanya iradah syariah dan ada iradah kauniyah ya. Secara agama Allah SWT perintahkan kita bersatu, dan Allah mencintai persatuan. Allah perintahkan persatuan. Tetapi iradah tersebut tidak mesti terjadi. Ini namanya iradah syariah. Allah SWT perintahkan kita bersatu dalam ayat-ayatnya. Rasulullah SAW perintahkan kita bersatu. Ya, ini perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Dan Allah cintai persatuan tersebut. Rasulullah cintai persatuan tersebut. Tapi apakah mesti ada di tengah umat Islam? Faktanya tidak. Ya, sejak Rasulullah SAW meninggal atau setelah di zaman Khilafah Ar-Rashidah ya, sudah ada perbedaannya. Ya.